Halo adik-adik, sebentar lagi kita akan melakukan persekutuan anak pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian. Bila ku ingat cinta Tuhanku. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau. When I remember when he died for me, I'll never go back anymore. Hallelujah. When I remember when he died for me, I'll never go back anymore. No, no, I will never, I'll never go back anymore. Hallelujah. No, no, I will never, I'll never go back anymore. Sekarang Koko ingin memberikan pengumuman. Seperti biasa hari Minggu kita akan ibadah pada jam 1 siang. Untuk yang Batita dilaksanakannya di YouTube di channel GKI Ampera, Sekolah Minggu GKI Ampera. Dan untuk yang kelas kecil dan kelas besar lewat aplikasi Zoom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali untuk melakukan persekutuan anak pada sore hari ini. Kiranya Engkau yang boleh memimpin setiap kami supaya kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat penyertaan Tuhan kepada kami hingga hari ini, di mana kami boleh berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya firman yang akan kami dengar ini boleh menjadi suatu pegangan bagi kami, menjadi suatu berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita buka Alkitabnya di Kejadian 2. Kita buka Alkitab kita di Kejadian 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-25. Kita buka Alkitabnya sudah? Sudah ya. Nah, sebelum itu Cici mau tanya, minggu kemarin Cici Cynthia cerita tentang apa sih? Tentang apa? Ya, tentang
hari penciptaan ya, tentang hari penciptaan dari hari pertama hingga hari yang ke-6 ya. Ada apa aja sih? Tuhan menciptakan apa saja? Ya, Tuhan menciptakan terang ya, ada siang dan malam. Lalu Tuhan di hari kedua ada cakrawala. Lalu hari ketiga ada daratan dan lautan dipisah ya. Lalu hari keempat ada burung-burung di udara serta binatang-binatang di laut. Lalu di hari yang kelima, ya betul, ada benda-benda penerang seperti matahari, bulan, dan bintang. Lalu pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan apa? Ya, Tuhan menciptakan hewan-hewan ternak dan manusia ya. Manusia ini dibilang istimewa. Ya, minggu kemarin, hari Kamis kemarin, Cici Cynthia bilang, Tuhan itu menciptakan manusia itu hebat sekali ya. Bagaimana di dalam tubuh kita ini kan ada banyak banget organ, gimana semua organ dalam tubuh kita ini bekerja dengan baik, ya itu adalah sebuah mukjizat dari Tuhan ya, itu adalah pekerjaan Tuhan yang hebat ya. Sekarang kita mau lihat ke Kejadian 2 ayat 8 sampai 25. Judul perikopnya adalah Manusia dan Taman Eden ya. Kita mau baca di ayat 8 sampai 9. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ketika manusia pertama, yaitu Adam, diciptakan, ya, Tuhan menempatkan manusia itu di dalam sebuah taman, namanya Taman Eden. Nah, di taman itu Tuhan tumbuhkan banyak pohon-pohon yang baik, banyak pohon yang menarik hati, yang baik untuk dimakan. Tapi ada 2 pohon, ya, ada 2 pohon yang disebutkan lagi, yaitu apa? Ya, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ya. Kedua pohon ini mau melambangkan suatu hal ya yang bertolak belakang. Pohon kehidupan melambangkan kekekalan dan kebahagiaan yang abadi gitu ya. Yang bisa kita peroleh dari anugerah Tuhan ya, yang kita bisa peroleh hanya melalui Tuhan Allah. Sedangkan ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat gitu ya. Ini adalah cara Tuhan, cara Allah memberitahu kepada manusia gitu ya, mana yang baik, mana yang jahat ya. Yang baik adalah menaati perintah Tuhan untuk tidak memakan buah dari pohon ini, sedangkan yang jahat adalah mereka mengabaikan perkataan Allah dan memakan buah dari pohon itu gitu ya. Nah, lalu dibilang lagi ya, dalam taman ini selain ada pohon-pohon, ya ada tumbuhan-tumbuhan, ada tanaman-tanaman yang indah dan yang baik ya. Lalu ada apa? Ada sungai, ada suatu sungai gitu ya. Dia punya 4 cabang ya. Ada satu sungai yang punya 4 cabang. Jadi satu dia tiba jadi 4 gitu ya. Jadi 4 sungai. Nah, yang pertama itu adalah Sungai Pison. Ya, Sungai Pison ini kita mau lihat di ayat yang ke-11. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada di ayat 12, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras gitu ya. Di tempat sekitaran Sungai Pison ini adalah tempat yang baik, ada banyak emas, ada banyak barang-barang berharga seperti batu krisopras ya. Nah, dibilang di sini tempatnya baik gitu ya. Lalu di sungai kedua namanya adalah Gihon, sungai ketiga adalah Tigris, dan sungai keempat adalah Efrat gitu ya. Tuhan taruh manusia itu di tempat yang sangat baik, udah banyak pohon, banyak sungai, banyak air, berarti ya
ada banyak emas ya, ada banyak hal-hal yang benda-benda yang lebih berharga juga gitu. Nah, lalu kita mau baca ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu gitu ya. Tuhan taruh manusia di tempat yang sangat baik ya, yang sangat banyak pohon, tanaman, banyak air, banyak emas gitu ya. Tempat itu dikasih buat manusia gitu. Benar-benar Tuhan sediakan semuanya untuk manusia. Tapi manusia ditempatkan di situ bukan hanya untuk tidur-tiduran doang, bukan cuma buat leha-leha doang, bukan cuma buat tidur makan gitu, enggak ya. Tapi untuk apa? Untuk mengusahakan dan juga memelihara taman itu. Nah, meskipun manusia sudah tinggal terima jadi gitu ya, Tuhan semua sudah sediakan dari awal hingga akhirnya ya, tetapi manusia ini tetap harus bekerja. Kita harus berusaha, manusia ini harus berusaha untuk memelihara taman itu supaya taman itu tetap baik ya, menghasilkan makanan yang baik juga untuk mereka. Nah, lalu di ayat yang ke-17 Tuhan kasih manusia satu perintah ya, apa sih? Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab kenapa? Pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati gitu ya. Tapi di ayat 16 kita mau lihat dulu, mundur lagi. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas ya. Ya, semua pohon di sini boleh kamu makan deh buahnya, tapi cuman satu yang nggak boleh kamu makan. Buah dari pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa? Karena pada hari manusia memakannya pastilah mati ya, udah bukan bisa kamu mati gitu. Itu kan mungkin ada kemungkinan nggak mati, tapi kalau misalnya pasti itu adalah sebuah hal yang mutlak ya, yang udah pasti bakalan terjadi deh, nggak mungkin enggak gitu ya. Nah, tapi sebenarnya beneran mati nggak sih? Apakah ketika makan gitu dia langsung kayak nyam so kayak enggak ya? Nah, yang mati apa? Yang mati adalah tubuh rohaninya ya, yang mati, yang rusak adalah hubungan manusia dengan Allah. Nah, lalu kita lanjut lagi ke ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah sangat peduli kepada Adam. Ya, bahkan dikatakan tidak baik, nggak baik deh kalau manusia itu cuma hidup sendiri gitu ya. Nggak boleh, manusia itu nggak boleh hidup sendiri gitu ya. Lalu Tuhan membuatkan penolong yang sepadan untuk Adam ya. Nah, lalu kita lihat di ayat yang ke-19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya. Di ayat 20 dibilang, dia nggak menemukan satu penolong pun yang sepadan gitu ya dengan dia. Maksudnya sepadan tuh apa sih, Ci? Ya, sepadan itu adalah sepadan sendiri itu punya arti kata nilai yang sama gitu ya. Kedudukannya itu sama. Bisa mungkin kalau manusia yang sepadan berarti manusia, sama-sama manusia gitu ya. Penolong yang sepadan adalah sama-sama manusia yang jenisnya sama gitu ya. Kedudukannya sama, bisa diajak ngobrol gitu. Dan bisa mengerti satu sama lain ya. Tuhan Allah tahu bahwa manusia itu nggak bisa hidup seorang diri saja gitu ya. Kan kalau di sekolah kita belajar kalau manusia itu adalah makhluk sosial. Maksudnya adalah manusia itu butuh teman, ya butuh orang lain buat
hidup gitu. Nggak bisa manusia hidup cuma seorang diri saja. Lalu di ayat 21 dan ayat 22 kita mau baca. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ya. Tuhan menciptakan seorang penolong untuk menjadi penolong bagi Adam gitu ya, menciptakan seorang perempuan untuk menjadi penolong bagi Adam ya. Perempuan itu diambil dari rusuknya. Nah, rusuk itu ada di mana sih, Ci? Ya, nanti kalau kalian udah kelas 5 apa 6 gitu, Cici lupa gitu. Nanti kalian akan belajar tentang tulang-tulang yang ada di tubuh gitu ya. Apa itu SMP ya? Ya pokoknya nanti akan belajar gitu ya tentang bagian-bagian dalam tubuh gitu. Nah, dan rusuk itu tempatnya itu dia ada di dada. Ya ada di dada. Jadi kalau kalian pegang ini samping pinggang kalian tuh kayak ada tulang. Nah, daerah-daerah itu tulang rusuk lah ya. Nah, ada di samping lengan intinya gitu ya. Tapi kenapa sih kok nggak diambil dari kepala, dari bagian leher kayak gitu, atau bagian kaki gitu kan? Kaki itu udah banyak tulangnya ya kan, ada tulang yang gede, tulang yang kecil gitu, nanti kalian belajar deh ya. Nah, karena perempuan itu diciptakan Tuhan bukan untuk memerintah laki-laki gitu ya, dan juga bukan untuk diinjak laki-laki, tapi untuk apa? Untuk menjadi penolong yang sepadan gitu ya, yang setara dengan laki-laki. Jadi nggak ada tuh yang kedudukannya lebih tinggi gitu, yang ada yang kedudukannya lebih rendah, semuanya sepadan gitu ya, semuanya sama rata. Lalu di ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, di perikop ini gitu ya, kita bisa tahu kalau misalkan Tuhan kita itu sangat amat peduli sama kita. Ya, Tuhan ciptain seluruh isi bumi ini dulu gitu ya. Tuhan ciptain tanaman, Tuhan menciptakan burung, Tuhan menciptakan ternak, Tuhan menciptakan siang dan malam gitu ya, dan segala benda-benda penerangnya. Tuhan bedain mana darat, mana laut gitu ya. Baru Tuhan ciptain manusia, baru manusia gitu ya. Tuhan Allah tahu gitu ya, ketika manusia, kalau misalkan manusia dijadiin duluan ya, nanti mau makan apa? Nanti mau tidur di mana? Nanti mau berteduh di mana gitu ya. Sama gitu ya, seperti Hawa yang diciptakan Tuhan dari tulang rusuk Adam gitu ya. Tuhan tahu kalau misalkan Adam itu nggak bisa hidup sendirian. Ya, dia butuh seorang penolong ya, dan dia juga butuh seseorang yang sepadan dengan dia. Nggak bisa hewan ya, hewan kan nggak sepadan ya. Tapi selain itu Tuhan juga peduli sama Hawa. Tuhan menciptakan Hawa itu supaya menjadi penolong yang sepadan, bukan untuk diinjak-injak, bukan atau untuk mengepalai Adam, bukan ya. Dengan begitu ya, maka dari itu kedua manusia ini kedudukannya tadi apa? Sama ya, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah satu antara yang lain. Tuhan itu begitu baik ya, Tuhan sudah begitu baik, begitu banyak hal yang menjadi kebutuhan kita gitu. Tuhan tahu apa sih kebutuhan setiap manusia gitu. Tuhan tahu kebutuhan dari setiap kita. Dan sudah sepatutnya kita itu bersyukur kepada Tuhan. Lalu gimana respon yang tepat? Ya, kemudian apa sih respon kita yang tepat? Ya, Tuhan sama seperti cerita tadi, Tuhan ada kasih pilihan, dua pilihan ke Adam. Mau taat ya atau tidak. Mau taat untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, atau malah nggak mau taat gitu ya, maunya memberontak aja, maunya makan buah yang ada pada pohon yang dilarang itu, yang dilihat itu kayak enak gitu ya. Sama gitu ya sama kayak kita sekarang. Respon kita mau gimana ketika Tuhan udah kasih begitu banyak hal yang
menjadi kebutuhan kita selama ini. Apakah kita mau taat, ikut perintah Tuhan, ya, ibadah dengan baik, ya, dengan sikap yang hormat kepada Allah, atau kita malah mau main-main, ya. Kan dosa itu terlihatnya nikmat gitu ya, enak banget kalau ngelakuin dosa. Ibarat kalau kayak kita nyontek, aduh gampang banget nyontek, udah nggak usah belajar, tidur cepat, bangun bisa siang, bangun-bangun depan, kalau online gitu ya, depan laptop, bisa cari gitu, searching jawabannya, ya. Apalagi sekarang ya, sekarang online juga gitu kan. Kalau kita ibadah, gampang banget mau pergi tinggalin ibadah, tinggal buka aja, abis itu ditinggal, atau nggak di pause, di tengah-tengah langsung di pause, udah dicari video yang lain, video kesukaan kalian di YouTube gitu ya. Atau mungkin kalau yang Zoom, ya udah gitu ya, kalian setel aja Zoomnya, nggak tahu kalian kemana gitu ya, nggak tahu kalian ngapain gitu. Nah, tapi apakah itu sikap yang baik? Ya. Apakah itu sikap yang seharusnya? Enggak ya. Kita sebagai anak Tuhan gitu yang sudah sering dengar firman Tuhan, yang tiap minggu, bahkan Kamis juga hari ini gitu ya, kalian dengerin firman Tuhan terus, dan kita juga merasakan berkat dari Tuhan, kita tuh udah sepatutnya untuk membalas apa yang Tuhan berikan kepada kita gitu ya. Kita harus menyenangkan hati Tuhan ya. Menyenangkan hati Tuhan. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita datang beribadah gitu ya. Datang kepada Tuhan bukan ketika susah aja gitu ya, bukan ketika dalam masalah aja, tapi ketika senang juga gitu ya. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Nah, kayak firman Tuhan yang minggu kita dengar gitu ya, hari Minggu kemarin yang Koko Erwin bawain yang kita dengar, ada banyak loh cara kita bisa menyenangkan hati Tuhan ya, seperti menolong sesama gitu. Habis itu beribadah dengan sungguh-sungguh. Kemarin kalian udah sebutin banyak gitu ya. Nah, apalagi gitu ya, sekarang gitu kita udah ditebus sama Tuhan di atas kayu salib. Kita bisa bebas, lepas dari belenggu dosa gitu ya. Kita juga sudah sering dengar firman Tuhan tiap hari yang bisa menjadi penguatan bagi kita. Yuk kita hidup sebagai anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Tuhan, ajarlah kami untuk boleh terus mengandalkan Tuhan, untuk boleh terus bersandar kepada Tuhan, serta menyenangkan hati Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, boleh menjadi berkat bagi teman-teman kami juga. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.